Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah masuk buku tema 2B, Hidup Bersih dan Sehat. Hari ini kita akan belajar subtema 1, Hidup Bersih dan Sehat di Rumah, pembelajaran 1 dan 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya persiapkan dulu buku tema dan alat tulisnya ya, sebelum kita masuk pada sebuah materi. Silakan kalian siapkan alat tulis dan bukunya. Materi pertama, kita akan belajar mengenal pola irama sederhana pada sebuah lagu. Nah, saat kalian menyanyikan sebuah lagu, kalian harus menyanyikannya sesuai dengan irama. Apa itu irama? Irama itu adalah panjang pendeknya nada pada sebuah lagu. Jadi, agar lagu terdengar merdu, maka ada iramanya, ada panjang pendek lagunya, ada panjang pendek nadanya. Nah, panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Ketukan bisa disebut juga dengan birama. Ketukan dinamakan birama. Di sini coba kalian lihat nada panjang dan pendek, nada 1 do itu dinyanyikan dengan satu ketukan. Nah, tanda yang begini, 1, 2 ada garis di atasnya, masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Tanda 1 di belakangnya ada titik 1, itu 2 ketukan. Lihat contoh berikutnya, 1 titik, terus nolnya ada garis di atasnya, berarti itu 1,5 ketukan. Selanjutnya titik, terus angka 2, ada garisnya berarti setengah ketukan. Nah, di sini di bawah ini ada sebuah penjelasan. Nada 1 artinya nada do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, do ini dinyanyikan 1 ketukan karena dia angkanya 1, tidak ada titik di belakang, berarti dia dinyanyikan 1 ketukan. Nada do, re ada titiknya di belakang 1, berarti itu tadi 2 ketukan. Nada 0 itu artinya istirahat, berhenti. Nah, nada 3, 4 ada garisnya di atas, artinya masing-masing nada mi dan fa dinyanyikan setengah ketukan. Kalau di sininya 4, 5 berarti masing-masing dinyanyikan setengah ketukan. Lihat tanda garis di atasnya ya. Nah, nada 2 titik, terus 0 ada garisnya. Ini artinya nada re dinyanyikan 1,5 ketukan. Nada 1, 0 ada garisnya, artinya nada do dinyanyikan setengah ketukan. Nanti bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Ketukan nada ada yang berjumlah 1/4 ketukan, setengah ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Rangkaian ketukan nada dalam lagu disebut dengan birama. Birama terbagi menjadi 4, yaitu ada birama 2/4, ada birama 3/4, ada birama 4/4, dan ada birama 6/4. Pertama adalah birama 2/4. Birama 2/4 artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Contoh lagu yang memiliki birama 2/4 adalah lagu Naik Delman dan Menanam Jagung. Berikut adalah contoh nyanyian dengan birama 2/4. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istri
Birama 3/4. Birama 3/4 artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Contoh lagu yang memiliki birama 3/4 adalah lagu Burung Kakak Tua dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Berikut adalah contoh nyanyian dengan birama 3/4. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Ketiga adalah birama 4/4. Birama 4/4 artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Contoh lagu yang memiliki birama 4/4 adalah lagu Kebunku dan Pelangi. Berikut adalah contoh nyanyian dengan birama 4/4. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Keempat adalah birama 6/4. Birama 6/4 artinya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Contoh lagu yang memiliki birama 6/4 adalah lagu Desaku dan Bungaku. Berikut adalah contoh nyanyian dengan birama 6/4. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan bakal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Materi berikutnya kita masuk pada halaman 5. Ayo membaca. Nina dan Adi selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Nina selalu menjaga kesehatan tubuh. Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut bersama teman sebelahmu. Kalian simak ya, Miss bacakan. Ayo kita cuci tangan dulu, Di. Mengapa harus tangan, Kak? Cuci tangan berguna untuk membersihkan kuman di tanganmu. Oh, begitu ya, Kak. Jika kamu malas mencuci tangan, kamu bisa sakit perut. Baik, Kak. Adi akan cuci tangan dulu. Nah, dari percakapan ini coba kamu simpulkan. Isi percakapan itu dengan menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan percakapan di atas. Nomor 1. Bagaimana pendapatmu tentang saran Nina? Menurutmu bagaimana? Kalau menurut Miss adalah Miss setuju karena Nina mengajarkan hidup bersih dan sehat. Yang kedua, bagaimana pendapat Adi tentang saran Nina? Menurut Miss, si Adi itu menerima saran Nina, kemudian ia melakukannya. Terus yang nomor 3, bagaimana cara menerapkan hidup bersih dan sehat di rumah? Nah, cara menerapkannya, Miss mencuci tangan sebelum Miss makan, terus Miss selalu membersihkan rumah agar tidak ada debu dan kotoran, sehingga Miss menjadi sehat. Kalau cara kamu menerapkan hidup bersih dan sehat di rumahmu seperti apa? Silakan kamu boleh isi di buku tema masing-masing. Selanjutnya yang nomor 4, apakah kamu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Nah, kalau Miss selalu mencuci tangan, iya. Karena untuk terhindar dari kuman dan terhindar dari penyakit, bisa sakit perut. Kalau kalian tidak mencuci tangan sebelum makan, nanti kuman-kuman itu akan
masuk bersama makanan ke mulut kalian, terus mengakibatkan kalian sakit perut. Nah, kalau kalian tidak mau sakit perut, jangan lupa hidup bersih. Selalu cuci tangan sebelum makan, oke? Nah, lanjut ya. Pasangkan kata di bawah di sebelah kiri dengan keterangan yang tepat di sebelah kanan. Ini ada sebuah kata dan di sebelah kanan adalah artinya. Menurut kamu bersih, artinya apa ya? Keterangannya ya, bersih itu ya. Iya betul, kalau bersih itu berarti tidak terkena kotoran, tidak ada kotoran. Kalau kuman itu apa ya keterangannya ya, artinya ya? Kuman. Kuman itu berarti betul, kuman adalah makhluk hidup kecil. Dia menyebabkan sebuah penyakit. Kalau sakit itu artinya apa ya? Oke, betul. Kalau sakit itu adalah keadaan tidak sehat. Itu dinamakan dengan sakit. Kalau kamu tidak sehat, batuk pilek, berarti kamu sedang sakit. Kalau sehat, lawannya sehat apa ya artinya ya? Sehat artinya bebas dari sakit. Berarti kamu badannya sehat, tidak ada penyakit di dalam diri kamu. Lanjut, perhatikan ya, kita akan belajar ruas garis. Kita masuk pembelajaran matematika, yaitu ruas garis. Disimak videonya dengan sesama ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Ayo perhatikan kedua gambar berikut ini. Menurut anak-anak, gambar apakah ini? Benar sekali, ini adalah keset dan serbet. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ayo sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Bangun datar yang bentuknya seperti keset disebut persegi panjang. Ruas garis pada keset yang bentuknya persegi panjang sebagai berikut. Yang pertama, ruas garis A, B, kemudian ruas garis C, D, ruas garis A, C, dan yang terakhir ruas garis B, D. Nah, dengan demikian keset yang berbentuk persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Yang kedua, ayo kita tentukan berapa ruas garis pada serbet yang merupakan bangun datar berbentuk persegi. Yang pertama, ruas garis AB, kemudian CD, kemudian BD, dan yang terakhir AC. Dengan demikian, serbet yang bentuknya persegi memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya, kita akan menghitung bersama berapakah ruas garis benda berikut ini. Menurut anak-anak, benda tersebut berbentuk seperti apa ya? Ya, benar sekali, segitiga. Nah, berikut ini adalah ruas garis pada bangun datar segitiga.
Ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Dengan demikian, bangun datar berbentuk segitiga memiliki 3 ruas garis. Kerjasama dalam keberagaman di rumah. Apa arti kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama demi mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman berarti kegiatan yang dilakukan bersama meskipun ada perbedaan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di rumah, misalnya dengan merapikan rak buku bersama ibu. Kita pun bisa merapikan mainan bersama adik atau kakak, atau merapikan kamar tidur bersama adik dan kakak. Bersama seluruh anggota keluarga, kita dapat membersihkan rumah bersama-sama atau merapikan meja makan setelah makan. Kerjasama dalam keberagaman di rumah memberi kita banyak manfaat. Misalnya, pekerjaan menjadi cepat selesai dan membuat keluarga semakin akrab. Ayo menulis. Nina dan Adi membantu membersihkan rumah. Nina dan Adi mau bekerja sama. Sikap Nina dan Adi mewujudkan sikap bersatu dalam keluarga. Sikap apa yang harus dimiliki untuk mewujudkan persatuan? Nah, yang pertama, seperti Nina dan Adi, dia mau bekerja sama. Kalau dia tidak mau bekerja sama, maka tidak mungkin terciptanya sebuah persatuan. Selain itu, sikap tidak bersikap mau menang sendiri. Jadi, ketika akan terciptanya persatuan, maka sikap yang harus kamu miliki adalah tidak bersikap mau menang sendiri. Berarti kamu egois kalau kamu mau menang sendiri. Kemudian yang kedua itu, kita bersikap harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya, kata teman kamu, ayo kita belajarnya misalnya bersatu di rumah. Misalnya kata ibu, Nina, kamu membersihkan lantai ya. Adi, kamu mengelap kaca. Kalau kamu tidak menghargai pendapat ibumu, maka nanti akan timbulnya permasalahan. Jadi tidak akan terciptanya persatuan. Yang ketiga yaitu mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi ketika kamu mempunyai kesalahan, kamu harus mengakui kesalahanmu. Misalnya kamu melakukan kesalahan apa, kamu harus mengakui, tidak boleh berbohong. Terus ketika kamu punya kesalahan, jangan lupa segera meminta maaf. Kemudian sikap yang harus kamu miliki untuk mewujudkan persatuan yaitu mau memaafkan kesalahan orang lain. Ketika orang lain mempunyai kesalahan, maka kamu harus memaafkannya. Nah, lanjut ya. Pada halaman 9. Ayo bercerita. Nah, di sini ada kita masuk materi menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Di sini di halaman 9 ada sebuah gambar rumah. Perhatikan gambar rumahnya. Nah, kamu diperintahkan untuk membuat cerita dari sebuah gambar. Jadi kamu informasi yang kamu dapat itu yaitu kamu mengamati gambar tersebut. Bagaimana langkah-langkah membuat cerita? Pertama, kamu amatilah dulu gambarnya. Kamu perhatikan bagaimana keadaan gambar di situ. Seperti apa? Apa yang kamu lihat, kamu amati. Nomor 2, setelah kamu amati, kamu tentukan tema atau topik gambar yang akan kamu buat cerita. Misalnya, dari gambar ini, Miss udah amati nih,
Miss mau temanya yaitu rumahku yang bersih. Nah, itu tema Miss. Setelah Miss menentukan tema, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Kita buat selanjutnya kalimatnya. Misalnya, lingkungan rumahku sangat bersih, tidak ada sampah yang berserakan di halaman rumahku. Udaranya pun sangat sejuk karena banyak sekali pohon-pohon yang tumbuh di rumahku. Nah, kebersihan itu tercipta karena keluargaku selalu rajin membersihkan rumah setiap hari. Kami selalu membagi tugas untuk membersihkan rumah. Ada yang adikku membersihkan halaman, aku menyiram bunga, ibuku memotong rumput, dan lain-lain. Kami selalu membagi tugas sehingga hubungan aku dengan keluargaku sangat erat. Nah, dari situ kamu rangkai sebuah kalimat sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, ketika kamu membuat cerita, jangan lupa diberi judulnya ya. Paham sampai sini? Nah, semoga materi yang tadi Miss jelaskan dapat diterima dengan baik ya. Setelah kalian menerima materi, sekarang Miss ada tugas. Yang pertama, kalian buat cerita di buku tulismu dengan mengamati gambar yang Miss berikan nanti. Jangan lupa buat ceritanya jangan terlalu sedikit, minimal 2 paragraf. Kemudian, kamu kerjakan halaman 6, nomor 1, 3, dan 4. Selanjutnya kamu kerjakan halaman 10, hanya nomor 1 saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.